pemilih, selamat datang kembali di Ngode, tempat ruang santai, tapi serius buat ngobrolin demokrasi oleh KPU Kota Salatiga. Nah, hari ini kita punya topik yang bagus banget nih. Topik yang sebenarnya itu pertanyaan di masyarakat publik. Jadi, seperti yang teman pemilih tahu ya, KPU Kota Salatiga telah melaksanakan maraton tahapan pemilihan dan pemilu tahun 2024. Mulai dari Juni 2022 sampai April 2025. Nah, hal ini sudah terlaksana dengan baik dan semuanya berjalan lancar di Kota Salatiga ya, karena dukungan stakeholder, terus dan partisipasi masyarakat. Nah, setelah hiruk-pikuk ini, setelah penyelenggaraan pemilu dan pilkada, muncul suatu pertanyaan. KPU ngapain kalau nggak pemilu? Nah, hari ini kita akan bahas jawaban dari pertanyaan tersebut oleh bintang tamu yang amat sangat spesial. Tolong di welcome ini bintang tamu kita, Ketua KPU Kota Salatiga, Bapak Jasayati Luata. Bisa disapa teman pemilihnya, Bapak? Halo, selamat pagi. Salam demokrasi untuk teman pemilih. Terima kasih untuk waktunya dalam acara Ngode Demokrasi di KPU Kota Salatiga. Oke. Sebelum kita ngomongin tentang masa sekarang dan mungkin bisa ngobrol tentang masa depan ya Bapak, kita menengok ke belakang ke masa lampau nih. Nah, bagaimana refleksi Bapak tentang mengadakan pemilu 2024 kemarin, pemilu dan pilkada 2024 kemarin? Apa yang menjadi titik penting atau highlight dari keseluruhan proses yang panjang nih? 2 tahun kan ya? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga teman-teman sahabat pemilih dimanapun berada. Ini pertanyaan yang menarik di dalam rangka kegiatan KPU Kota Salatiga pasca pemilu maupun pemilihan. Jadi, sebenarnya kalau kita merefleksi kembali apa yang telah dilakukan oleh KPU Kota Salatiga ataupun KPU di semua kota kabupaten maupun tingkat provinsi sampai dengan RI adalah bagaimana pemilu ini dan pilkada ini dipersiapkan secara matang. Karena kita ketahui bahwa pemilu 2024 lebih unik dari pemilu 2019. Kalau di 2019 itu kita melaksanakan pemilu serentak nasional, kalau di 2024 kita melaksanakan pemilu serentak nasional dan juga pilkada serentak nasional di mana tahapannya masih ada irisannya atau hampir bersamaan. Nah, tentu kalau kita berkaca daripada kesuksesan yang kita laksanakan di dalam memilih pemimpin baik itu di legislatif, DPD RI maupun eksekutif, presiden sampai dengan bupati, wali kota, gubernur dan wakil gubernur, ini menjadi poin penting kenapa bisa sukses. Pertama kita lihat bahwa geografi Indonesia itu adalah geografi yang sangat sulit karena terpisah dari pulau-pulau dan juga darat, lautan. Jadi memang perlu dikoordinasi dan direncanakan secara matang. Nah, persiapan-persiapan ini yang memang bagi kami KPU itu tidak berdiri sendiri. Artinya tidak bisa KPU melaksanakan pemilu dan pilkada serentak secara nasional kalau tidak dibarengi dengan kerjasama lintas sektoral. Kita membayangkan bahwa di dalam regulasi pemilu dan pilkada itu menghendaki bahwa KPU juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah atau pemerintah wilayah setempat sampai ke tingkat yang paling terbawah. Ini bukan hal yang gampang karena ada puluhan ribu desa, ada belasan ribu kecamatan, dan juga ratusan kabupaten kota yang harus dikoordinasi oleh KPU. Yang selanjutnya perlu dikoordinasi tidak saja dengan pemerintah adalah juga stakeholder penting adalah TNI Polri.
TNI Polri ini sangat penting di dalam mensukseskan pemilihan umum maupun pilkada. Nah, dari poin-poin itu juga kemudian KPU berhasil untuk mengkoordinasikan dengan sumber daya yang ada, baik itu komisioner di tingkat RI, provinsi, kabupaten kota, sampai dengan sumber daya penyelenggara pemilu di TPS atau biasa disebut dengan KPPS. Inilah yang menjadi hal penting untuk menghadirkan pemilih dan juga partai politik atau calon-calon yang akan duduk di legislatif maupun di eksekutif. Ruang pertemuan yang dilakukan oleh KPU untuk mempertemukan ini adalah TPS. Nah, di dalam TPS itu banyak sekali hal-hal yang diakses oleh pemilih. Hal yang paling penting adalah hak memilih atau surat suara yang didapat. Nah, inilah yang kemudian berhasil dilangsungkan baik itu di hari H pemilihan sampai dengan penetapan calon. Baik itu DPR RI, DPD, presiden, bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur yang terpilih atau yang memperoleh suara terbanyak. Seperti itu gambaran hal penting. Jadi, ujung pangkalnya di situ. Jadi highlightnya dari pemilu pilkada kemarin itu melakukan kerjasama ya. Jadi bahwa KPU itu tidak berdiri sendiri. Betul. Dan kegiatan KPU ini selalu didukung oleh pihak-pihak terkait. Betul. Gitu. Oke. Nah, pemilu Februari, terus pilkada November nih. Jarak waktunya kan sedikit sekali. Ya, walaupun ada waktu, tapi kan sedikit. Ya. Beda kalau pelaksanaan yang bertahun-tahun ya gitu. Bisa kasih tahu nggak ke teman pemilih Bapak dari jeda yang singkat tersebut tuh ada pembelajaran apa? Banyak sekali ya pembelajaran. Saya pikir ada hal-hal yang bukan saja sebagai pembelajaran tapi sebagai sebuah experience, pengalaman, baik itu KPU maupun pemilih. Karena tentu ada juga titik kejenuhan bagi pemilih ataupun jeda waktu masa kampanye untuk memperkenalkan peserta pemilu kepada pemilih, sehingga ini juga sangat mepet. Bisa menjadi sebuah evaluasi baik KPU maupun partai politik di dalam menghadirkan pemilu ke depan atau pilkada ke depan yang lebih baik. Jadi itu, tetapi ada sisi lain juga yang mungkin kita ambil adalah bagaimana ruang digitalisasi atau sistem informasi yang hari ini banyak digunakan oleh masyarakat dan juga KPU menggunakan sistem informasi ini. Jadi sistem informasi ini hampir boleh dikatakan 100% semua tahapan itu melalui sistem informasi atau sistem digitalisasi yang dimiliki oleh KPU atau yang dipersiapkan oleh KPU itu sendiri. Itu. Jadi kunci melaksanakan dua event yang besar tapi dengan jeda yang singkat ini tuh teknologi ya Bapak. Teknologi. Ya? Penggunaan teknologi yang tepat. Betul. Dan efisien. Gitu. Oke. Nah, kita mau masuk ke topik utama nih Bapak. Topik utamanya ini sebenarnya datang dari pertanyaan orang awam, orang umum ini. Ini dari pertanyaan dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga. Bisa dilihat Bapak? Bisa lihat kan ya? Halo, selamat siang Kak. Halo Kak. Kak, kita ini nih dari KPU Salatiga. Oh iya. Kita tuh penasaran, ada nggak sih pertanyaan dari Kakak sebagai teman pemilih ke KPU itu apa? Ada nggak? Ada nih Kak, Kalau dari KPU sendiri kan biasanya identik sama pemilu nih Kak. Betul. Kalau nggak lagi masa pemilu, kira-kira pekerja-pekerjaan di KPU ngapain ya Kak? Oke, baik, terima kasih Kak. Nanti kita jawab ya. Oke. Nah, ini pertanyaan sebenarnya yang publik ya. Pasti masyarakat awam tuh tanya-tanya nih, KPU singkatannya Komisi Pemilihan Umum. Kalau tidak ada pemilihan, kita ngapain? Hayo coba. Terus, nah itu tuh pertanyaannya. Benar, ini pertanyaan yang menarik dan membuat semua juga pasti berkeringat kalau menjawabnya.
bukan cuma KPU, tetapi penyelenggara pemilu seperti Bawaslu. Ini ngapain setelah pemilu dan pilkada? Apa saja yang dilakukan oleh KPU? Nah, perlu kami sampaikan atau hal-hal yang menjadi pokok atau domain kerja KPU, karena baru kali ini ada jeda waktu yang begitu panjang di mana tahapan pemilu maupun pilkada itu kosong. Oke, berarti biasanya ada Ya, biasanya habis pemilu itu ada jeda waktu mungkin beberapa triwulan Iya. atau semester, kemudian langsung masuk tahapan pilkada. Oke. Nah, kali ini menjadi ruang kosong yang begitu panjang. Tetapi ruang kosong yang begitu panjang ini akan menjadi tantangan bagi KPU sebagai lembaga yang dipercayakan oleh konstitusi untuk merencanakan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan. Berarti kan pemilu selanjutnya harusnya lebih baik, lebih maksimal. Karena apa? Jeda waktu ini kan sangat panjang. Nah, poinnya yang harus kita persiapkan antara lain sebagaimana dijamin juga di dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017 maupun Undang-Undang 10 2016, bahwa KPU memiliki tanggung jawab dalam hal pemeliharaan data pemilih berkelanjutan. Data pemilih berkelanjutan. Kita tahu data pemilih berkelanjutan ini adalah data pemilih yang nanti akan menggunakan hak pilihnya, baik itu pemilu maupun pilkada. Tentu dengan syarat-syarat sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah atau sudah memiliki KTP. Nah, ini yang kedua adalah bagaimana penduduk pindah masuk. Ini juga banyak. Yang ketiga itu adalah pemilih yang alih status. Maksudnya Alih status itu tadinya ASN TNI Polri, kemudian pensiun otomatis menjadi warga sipil. Nah, ini kemudian kan harus punya hak pilih. Yang ketiga adalah bagaimana dalam pemeliharaan data ini, data pemilih yang sudah meninggal selama jeda waktu yang ada ini itu dicatat oleh KPU. Sehingga itu bisa menjadi sebuah kajian tersendiri pada saat tahapan pemilu atau pilkada sudah berjalan, ini harus diatur data terkait dengan pemilih ini tadi dengan beberapa kategori tadi. Selanjutnya, ini juga ada kegiatan KPU dalam hal pendidikan pemilih. Ya, pendidikan pemilih ini kan ruang lingkupnya sangat banyak. Mereka yang memiliki hak ataupun wajib untuk disosialisasikan oleh KPU. Misalnya pemilih pemula, anak SMP, siswa SMA, atau mahasiswa. Ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sebuah wilayah yang itu menjadi tanggung jawab kerja dari KPU setempat. Ini harus disosialisasikan terkait dengan pendidikan kepemiluan, pendidikan demokrasi, terkait dengan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya golput atau golongan putih atau mereka yang apatis apatis terhadap pemilu maupun pilkada. Apatis ini bisa dalam bentuk tidak datang ke TPS atau kemudian tidak dijangkau dalam undangan memilih yang diberikan oleh penyelenggara pemilu. Nah, itu hak-hak mereka harus dikasih pelajaran atau pendidikan terkait atau pengetahuan terkait dengan hak-hak warga negara itu. Nah, seperti Bapak itu. kembali lagi ke pemutahiran data pemilih Ya. ini. Kegiatan apa sih yang dilakukan oleh KPU Kota Salatiga ini untuk memutakhirkan data-data tersebut? Atau apakah kita cuma minta aja nih data langsung ke Dukcapil? Ya, Saya ya. udah tanya, atau adakah kegiatan-kegiatan untuk mengecek ulang apakah data tersebut benar atau tidak? Ya. Sebenarnya terkait dengan pencoklitan data pemilih atau pemeliharaan data pemilih berkelanjutan yang menjadi program utama KPU hari ini adalah bagaimana data itu
yang didapatkan oleh KPU RI dari Kemendagri melalui Direktur Jenderal Kependudukan, Oh, kemudian diberikan kepada KPU dalam bentuk DP4, daftar DP4 itu potensi penduduk pemilih. Nah, itu diturunkan dari KPU RI, kemudian diturunkan ke KPU provinsi, kemudian diturunkan lagi ke kabupaten kota. Nah, di dalam regulasi atau peraturan KPU terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan, itu menghendaki bahwa KPU melakukan pemeliharaan data setiap 3 bulan sekali. Pemeliharaan yang kemudian nanti ditetapkan dalam bentuk pleno. Nah, data yang kita dapatkan kemudian kita harus verifikasi dalam bentuk kegiatan pencocokan dan penelitian di lapangan. Jadi melihat apakah data ini sudah orangnya ada atau sudah pindah atau sudah meninggal, ini perlu kita verifikasi secara faktual dengan turun langsung ke alamat rumah yang sesuai dengan yang ada di data tersebut. Itu tentang data pemilih. Ya. Kalau tentang koordinasi dengan lembaga pemangku kepentingan nih, seperti kan berlaga di pemilihan itu ada partai juga. Apakah KPU itu melakukan komunikasi dengan partai di selama post election ini? Sebenarnya kan kalau orang lihat, kalau orang awam lihat ya, orang umum lihat kan nggak penting gak sih? Iya, iya. Pas nggak lagi tahapan ngapain? Jadi ya menarik sebenarnya. Jadi memang ini publik juga perlu untuk mengetahui, dan untuk mengetahui apa yang dilakukan memang perlu kita melakukan publikasi yang masif dan melalui pertemuan tatap muka ataupun informasi melalui media sosial yang dimiliki oleh KPU Kota Salatiga. Nah, sebenarnya stakeholder yang dimaksud oleh yang ditanyakan tadi, partai politik, hubungan ataupun komunikasi selalu terjalin dalam kegiatan-kegiatan rutinitas pasca pemilu maupun pilkada. Antara lain pada saat pleno terbuka, penetapan daftar pemilih berkelanjutan. Berarti Itu yang pertama. Yang kedua juga dengan partai politik, KPU juga masih berlangsung hubungan ataupun komunikasi, antara lain misalnya terkait dengan sosialisasi sistem informasi partai politik. Ya, mengenai dengan pengurus keanggotaan. Nah, ini dilakukan setiap 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan sekali yang dilakukan untuk melihat apakah pengurus maupun keanggotaan tiap masing-masing partai politik ada yang diganti atau ada yang sudah tidak aktif atau ingin diganti, itu harus melalui komunikasi dengan KPU. Dan KPU juga sebaliknya mengkomunikasikan dengan partai politik. Dengan stakeholder lain juga sangat banyak, karena kami contohnya dengan pemerintah Kota Salatiga. Ya, dengan pemerintah Kota Salatiga, misalnya dengan Kesbangpol. Karena KPU juga menjadi bagian yang menjadi bagian dalam verifikasi bantuan partai politik. Karena partai politik yang duduk di parlemen setiap 6 bulan itu kan mendapat bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan dasar perolehan jumlah suara di pemilu, dan setiap jumlah perolehan satu suara itu ada nilainya, nilai rupiahnya. Nah, itu biasanya oleh Kesbangpol diminta keterangan untuk apa benar partai ini misalnya memperoleh perolehan suara pada saat pemilu 2024 seperti ini. Nah, kami diminta untuk memverifikasi. Itu. Jadi bukan cuma itu Kesbangpol, di Dinas Pendidikan juga ada. Kami juga berkoordinasi dalam hal melakukan sosialisasi dengan pemilih pemula, baik itu SMP maupun SMA. Begitu juga dengan dinas lain, misalnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan data pemilih berkelanjutan. Jadi sangat banyak hal-hal yang bisa kita koordinasi, bukan dengan partai politik, tapi
stakeholder lain dalam hal dinas-dinas yang ada di pemerintah Kota Salatiga. Begitu Ayah. Ya. Tuh teman pemilih, sebenarnya walaupun nggak lagi ngurusin pemilu, KPU tuh juga sibuk nih. Iya, Masih sangat banyak sibuk kerjaannya sekali. tuh. Betul. Mulai dari berkoordinasi dengan dinas Dinas. dan lembaga, Iya. melakukan pendidikan pemilih gitu. Oke, sekarang walaupun sorotan media, sorotan publik tidak banyak di KPU kan, karena sudah selesai pemilihannya, pemilih dan pemilihannya. Terus sekarang ada yang namanya efisiensi anggaran. Nah, efisiensi anggaran. Menarik ini. Tantangannya untuk KPU karena ada efisiensi anggaran ini apa, Bapak? Ya, ini bukan cuma di KPU saja ya terkait dengan tantangan KPU di dalam melakukan kegiatan dengan satu himbauan secara resmi, bukan cuma KPU di tingkat kabupaten kota, tapi semua kementerian, lembaga badan, pemerintah daerah, dan juga lembaga-lembaga pemerintah yang sifatnya vertikal diminta untuk efisiensi. Iya. Nah, efisiensi ini memang menjadi tantangan bagi kita ya. Karena kegiatannya kan juga Karena masih banyak, Pak. kegiatan kita banyak, tentu lembaga pemerintah biasanya kalau kegiatan itu pasti ada anggarannya. Iya. Nah, kali ini karena situasi negara dengan keuangannya dan juga pembiayaannya ini sangat terbatas sehingga kita diminta untuk menghemat. Iya. Bukan menghemat tapi mengefisiensi. Oke. Artinya apa? Anggaran yang diturunkan ya cuma segitu. Cuma segitu, gimana caranya dimaksimalkan. Iya. Nah, ini menjadi tantangan. Nah, untuk memaksimalkan itu, KPU di kabupaten kota ataupun di tingkat provinsi, itu bagaimana melakukan inovasi. Oke. Inovasi dan kreativitas ini sangat penting di dalam menjawab mekanisme efisiensi anggaran ini. Oke. Dan memang kita sudah melakukan kan Ayah. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang tanpa biaya. Oh, Misalnya contohnya apa ini, Bapak? podcast hari ini. Podcast hari ini, Bagaimana iya. memperkenalkan kegiatan-kegiatan KPU Oke. yang tanpa anggaran. Ini kan tanpa anggaran Iya. rupiah ataupun nilai sepeser pun Iya. ini tidak ada. Tetapi bagaimana kita bisa menghadirkan diskusi-diskusi yang penting, yang sangat bernas, yang itu bisa disampaikan kepada pemilih atau masyarakat Kota Salatiga. Betul. Kita harus Oke. dipaksa untuk melakukan inovasi-inovasi dengan anggaran yang terbatas, dengan memaksimalkan koordinasi, komunikasi lintas stakeholder, dan di dalam KPU sendiri itu kan ada divisi-divisi atau subak-subaknya, subbagian-subbagian. Nah, itu tentu harus direncanakan dengan matang. Bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana evaluasinya, dan kemudian bagaimana kemudian merencanakan lagi kegiatan-kegiatan yang baru sampai dengan tahapan pemilu itu hadir atau datang lagi. Pokoknya gitu. dengan anggaran yang diefisiensikan ini, semua kewajiban KPU harus bisa terlaksana. Betul. Oke, dengan inovasi seperti menggunakan teknologi untuk kegiatan-kegiatan KPU, begitu ya. Oke. Nah, KPU nih ramai kalau pemilu, tapi kalau nggak pemilu kan nggak ramai, nggak ada yang lihat. IG-nya nggak banyak yang nonton. Ya. view YouTube-nya kurang kalau nggak lagi pemilu nih. Nah, caranya nih KPU untuk tetap eksis, tetap ada di pikiran masyarakat umum. Ada nih lembaga nama KPU. Caranya gimana ini, Bapak? Ya, memang itu tadi lanjutan jawaban tadi bagaimana inovasi dan kreativitas yang kita lakukan itu direncanakan dalam bentuk program-program kegiatan. Sebenarnya potensinya sangat banyak. Tetapi memang perlu kita formulasikan kegiatan-kegiatan ini melalui perencanaan-perencanaan divisi. Ini kan sudah hampir akhir tahun. Boleh dikatakan karena masih ada residu pemilu dan pilkada kemarin. Sehingga mungkin di awal tahun di 2026 mungkin perlu kita merencanakan kegiatan-kegiatan yang lebih matang lagi sehingga pemilih atau masyarakat
masih melihat bahwa KPU ini hadir dalam bentuk sosialisasi, dalam bentuk tukar informasi, dan bagaimana kemudian KPU berkolaborasi. Nah, kata kunci juga dari inovasi dan kreativitas ini tidak ansi internal kita, tetapi bagaimana kolaborasi dengan stakeholder. Banyak pihak sebenarnya yang bisa kita kolaborasikan, partai politik, kemudian pemilih pemula, karena kita tahu pemilih pemula ini itu mewarnai lebih dari 50% di pemilu dan pilkada kemarin. Banyak sekali. Jumlah DPT kita kemarin, baik pemilu maupun pilkada, itu Gen Z dan generasi milenial itu 50% atau 52%. Artinya angka ini akan masih bisa bertambah di pemilu 2029 maupun di pilkada nanti. Sehingga bagaimana potensi pemilih ini itu kita akses. Akses dalam bentuk kegiatan, ya kan? Kegiatan apa nih? Kegiatan misalnya KPU Go to School. KPU Go to School. KPU Go to Campus. Oke. Atau forum-forum demokrasi yang kemudian kita hadirkan dengan kelompok masyarakat. Memang sudah ada kegiatan-kegiatan, tetapi misalnya masyarakat itu kan kemudian kemarin misalnya pada saat pemilihan RT, pemilihan ketua RW misalnya itu mengakses KPU dalam bentuk peminjaman fasilitas pemungutan suara, misalnya kotak suara, alat coblos dan sebagainya. Ini kan sangat sangat bagus. Bagaimana KPU masih punya bentuk sinergisitas dengan masyarakat ataupun kelompok pemilih. Dan juga misalnya melakukan sosialisasi kepada partai politik. Untuk bagaimana partai politik juga mempunyai peran berkolaborasi dengan penyelenggara pemilu di dalam meningkatkan partisipasi pemilih di pemilu nanti di 2029. Karena kita tahu Salatiga ini ke depan punya potensi penambahan jumlah kursi. Nah, kalau penambahan jumlah kursi ini tidak dengan mekanisme apa penambahan jumlah kursi? Dengan mekanisme adanya proyeksi kenaikan jumlah penduduk. Nah, kalau penduduk itu di bawah angka 200.000 berarti punya potensi untuk bertambah 5 kursi. Nah, bagaimana jumlah kursi kalau nantinya bisa bertambah, ini bagaimana KPU dan partai politik juga ikut bersama-sama untuk mendorong masyarakat nanti menggunakan hak pilihnya. Ini juga potensi, maksudnya ruang yang sangat besar yang bisa kita masuk. Berkolaborasi dengan Bawaslu misalnya, dengan partai politik, dengan pemerintah kota, dan juga stakeholder lain. Gitu, Ayah. Jadi Pak Ketua sudah bilang ya, kalau misalnya ada pemilihan nih di RT, di RW, atau di sekolah mungkin bisa pemilihan banget OSIS. Pemilihan OSIS bisa banget buat pinjam fasilitas dari KPU gitu. Nah, kalau adakah terobosan-terobosan lain untuk menjangkau gitu pemilih-pemilih ini? Memang yang sudah direncanakan oleh KPU Kota Salatiga? Kita sudah punya perencanaan misalnya menjangkau sekolah-sekolah SMP, SMA di Kota Salatiga, kampus, dan juga kelompok masyarakat lain. Tetapi memang kita juga punya keterbatasan. Di lain sisi, KPU Kota Salatiga juga memiliki kegiatan-kegiatan yang sifatnya internal. Misalnya Zoom dengan KPU Provinsi, KPU RI, dan juga bagaimana mengatur waktu untuk KPU bisa melakukan sosialisasi. Seperti itu. Melakukan sosialisasi. Nah, jadi teman pemilih bisa disimpulkan ya, KPU kalau nggak lagi pemilu tuh ngapain? Pertama, tadi ada pemutahiran data pemilih dan pendidikan pemilih. Gitu. Jadi KPU tuh sibuk tetap sibuk dengan efisiensi anggaran juga, tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban KPU sebagai lembaga yang diberi mandat oleh konstitusi. Betul kan Bapak? Betul. Nggak salah kan? Nah, betul. Ini sekarang terakhir dari Pak saya ini, khususnya untuk masyarakat umum, terutama orang-orang yang apatis, yang awam, acuh gitu tentang
pemilu dan kepemiluan dan demokrasi. Pesan Bapak untuk mereka-mereka ini apa? Baik, Ayah, terima kasih. Jadi pesan dari KPU Kota Salatiga kepada pemilih masyarakat Kota Salatiga bahwa di jeda waktu post election ini KPU siap bekerja sama dengan semua pihak. Bekerja sama ini dalam hal sosialisasi, kami bersedia diundang untuk melakukan pendidikan pemilih, kepemiluan, dan pengembangan kapasitas demokrasi bagi masyarakat atau pemilih itu sendiri. Jadi, kami juga menyampaikan masyarakat ataupun pihak-pihak yang ingin mengundang KPU untuk berdiskusi. Jadi bukan cuma pas pemilu aja nih baru undang KPU. Iya. Justru sebenarnya Lebih jeda penting waktu ini sekarang ya. ini kami diundang. Diundang itu gratis kalau bila dan tidak ada istilahnya dibayar. Kalau memang tidak ada istilahnya finansial dan lain sebagainya, itu kami tidak memikirkan gitu. Jadi secara sukarela kami malah senang diundang untuk berdiskusi, untuk menyampaikan materi-materi terkait dengan pendidikan pemilu dan kepemiluan maupun pengembangan kapasitas bagi warga masyarakat Kota Salatiga. Karena begitu itu lah ya. juga Itu tugas sangat dan penting. fungsinya KPU sendiri Iya, kan ya. gitu. Kalau yang sekarang untuk pemilih pemula yang belum pernah nyoblos, yang besok 5 tahun lagi excited buat nyoblos nih. Ya, Pesannya Bapak apa? pesan kami KPU Salatiga untuk calon pemilih pemula atau yang masih SMP kelas 2, kelas 3 hari ini, bahwa adik-adik ataupun teman-teman Gen Z untuk terus belajar terkait dengan demokrasi dan melek terkait dengan kepemiluan, dan juga jangan sungkan berhubungan dengan berinteraksi dengan KPU. Kami siap untuk diundang. Kalaupun gitu, teman-teman nggak sempet nih ke kantor KPU Kota Salatiga, ya, kita punya media sosial kok, kita punya Ya. IG, kita punya TikTok, kita punya X, punya YouTube nih. Jadi ya, kalian betul. kalau mau belajar tentang kepemiluan, Kepemiluan. langsung dari Langsung. sumbernya KPU, langsung aja lewat HP kan bisa tuh. Buka IG, buka YouTube, buka TikTok. Dan X-nya KPU Kota Salatiga. Begitu Pak. Ya Siap. saya Terima Pak kasih Ketua, Mbak terima Aya kasih sudah banyak memandu atas acara ini. waktunya, sudah memberikan penjelasan bagi teman-teman pemilih kita bahwa KPU tuh kalau nggak lagi pemilu nggak ngider, nggak cuma gabut, tapi juga kita berkegiatan yang mendukung pemilu selanjutnya, begitu Malah kan Bapak? Sangat padat justru Ya, malah tanpa ini sangat kegiatan padat, kita tuh. hampir setiap hari punya kegiatan. Oke, hampir setiap hari punya kegiatan. Nah, teman pemilih, jangan lupa untuk terus pantengin Ngode untuk episode-episode yang seru tentang kepemiluan selanjutnya. Sampai jumpa!